Oke. Apa nih? Kakak perkenalan diri dulu. Aku Apa ada kan? pensil. Apa-apa. Tadi sama kakaknya pensilku. Oh iya. Aku ada Udah. perlu apa pensilnya? Udah pegang aja buku. Ruth belum tahu nulis kan? Belum kan? Nah itu. Semua sekarang kakak perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak Devri Lasmaria Butar-Butar. Udah kenal lah ya kan? Udah. Oke, sekarang kakak mau mengajarkan tentang peninggalan dari Hindu. Tahu Hindu itu apa? Tahu. Hindu itu termasuk apa? Agama. Iya, termasuk agama yang diakui di Indonesia. Iya. Jadi ada peninggalan dari kerajaan Hindu. Nah, biar kalian tahu peninggalannya itu apa, kita tonton videonya dulu baru kakak jelaskan. Oke? Oke. Agama Hindu. Aku buku tulismu. PF-ku. Kak, aku buka ini kak. Ini kak ada buku tulismu. Aku minta sama aku. Bali, menurut media Clifford Geertz, sebuah pulau Hindu yang kecil menyebutnya dengan samudera Islam. Kedengeran nggak suaranya? Kembali kenapa jadi hingga sekarang? Ini di videonya menceritakan peninggalan Hindu yang ada di Indonesia. Bali. Iya, di Indonesia, tapi di daerah Bali. Semua minta sama aku. Mana? Ini. Tek pensilku. Ada kan mampus kau. Mampus kau bilang. Mampus. Bilang ya. Apa yang mengalami kerajaan-kerajaan Islam di Jawa masuk ke Bali? Kak, Aku ambil dulu pensil. Kak tunggu kak ini kak. Salah satu Ada sebab yang luas pensil. dipercaya adalah bahwa para Aiko. Buka tekan pensilnya. Sampai pagi. teknis skala Islam Yang menjelaskan tentang kentalnya masih sejarah Hindu di Bali. Ada sebuah buku tulis. Ada sebuah buku yang masih menjelaskan sebuah buku. Tahu. Ya, yang belum bisa nulis gak apa-apa. Denger aja dulu ya, diingat ya, oke? Nanti kalau kita Buku. ada sebuah buku yang masih Belum kak. itu sebuah buku yang masih Buku enggak ikut. yang masih Kayak gini aja ini bu. yang masih menjelaskan Masih. Eko tahunya aku. Ini korek. menjelaskan sejarah Hindu, sejarah Hindu Baru ini pensil kecil. Yuk korek aja. di Pulau Bali. Di Pulau Bali. Pada tahu kan Bali di mana? Udah kak. LAU. Bali. pada buku tersebut. Wai Bali Pulau. Bali. Gak boleh ngontek kau. Oke, udah semua nulis? Udah kak. Kita lanjutkan lagi videonya ya. Aku nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Diinget-inget aja, didengar, diinget, oke? Oke? Hin. Hai. Hani. Hai. Hindu. Hindu. tentu saja bukan Jawa Hilo. yang sempit dan dangkal yang memisahkan. Ayo dilanjutkan. Iya, nanti lagi. Iya, nanti lagi kok nanti. Tahu aku. Ada buku tulismu. Buku tulisku mana? Islam, Jelas. barat dan Buku. daging babi adalah hal yang sangat unik. Kalau aku tulis. Jabatan yang sama dari Jawa, di mana konversi Sudah, Iko? Dan Apa? aku pandai pada Islam suku-suku agama Islam. Ayo didengar ya. Ini masih tentang agama Hindu. Oke? secara suku-suku anti-Islam.
Komunitas Islam terus ada di Balikpapan Majapahit. Puri-puri dan para penguasa Bali tetap menerima keahlian sebagai pedagang dan menyewa mereka sebagai tentara. Jadi yang ada di Bali itu kerajaan Majapahit. Zaman dahulu tulis. Memberikan orang-orang Bali Zaman dahulu biar kakak pause dulu videonya. Pada zaman dahulu, pada zaman dahulu, zaman dahulu, dulu, udah, pada zaman dahulu sudah. Nah, ada kerajaan Majapahit. Apa tadi? Ada kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Majapahit di Pulau Bali. Di Pulau Bali. Di Pulau Bali. Itulah. Sudah Doris, kasih lihat aja apa ini kan catatan. Nggak boleh kayak begitu. Itulah, lanjutkan yang sudah. Itulah yang menggambarkan sejarah Hindu di Pulau Bali. Sejarah Hindu. Udah sampai mana kau, Iko? Sini. Hindu di Pulau Bali. Pulau Bali. Udah. Pada zaman dahulu ada kerajaan Majapahit di Pulau Bali. Tulis. Di Pulau Bali. Tulis pulaunya. Ini kan udah di Pulau Bali. Tulis. Oke, kakak lanjutkan videonya ya. Iko nanti mengikuti di akhir tidak apa-apa. Kakak bantu nanti nulis di akhir ya. Oke, lanjutkan. Tidak ada kerajaan Islam yang kuat di Jawa sampai kemunculan Mataram yang mulai pada akhir abad ke-16 Masehi, hampir 100 tahun setelah keruntuhan Majapahit. Setelah Mataram mau mengusir orang-orang Bali dari belambangan secara tektonik, Gelgel dan kerajaan menerusnya tetap kuat yang membuat sulit dengan bahkan Bali diwakili oleh Bulaik atau Bima menguasai sebagian Jawa Timur. Kerajaan Karangasem juga menguasai daerah Lombok. Ketika dalam samprangan berkuasa, kekuasaan jaringannya. di Sumbawa. Aduh, kesalahan teknis. Tunggu sebentar ya. Jelaskan kakak ya nanti. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah. Aku gimana? Kau kan nggak tahu nulis. Nah, yang pertama ini tentang peninggalan Hindu. Contohnya itu kalau dalam bentuk prasasti itu, tahu prasasti? Tahu. Apalah? Batu tertulis. Prasasti itu bentuk peninggalan batu, ya, sama seperti nisan. Nah, udah ngerti kan peninggalan Hindu yang pertama itu yaitu prasasti. Apa tadi kakak bilang prasasti? Batu. Yang ada Tulisan. ya, tulisan orang zaman dahulu. Ya. Prasasti peninggalan Hindu itu apa, Kak? Prasasti peninggalan Hindu itu namanya adalah prasasti yang peninggalannya dari kerajaan utara. Di mana tempat prasasti itu, Kak? Prasasti itu
prasasti Kerajaan Kutai itu terdapat di Kalimantan Timur. Di mana prasasti yang kakak maksud itu? Kalimantan Barat. Kalimantan Baru. ya. Yang selanjutnya peninggalannya itu yaitu berbentuk prasasti juga, tapi prasasti yang ada di Pulau Jawa. Ya, Bogor juga di Pulau Jawa itu namanya. Oke? Nah, salah satu gambarnya ini yaitu prasasti Ciarutun. Itu yang ada di Bogor. Bogor juga termasuk Pulau Jawa. Apa-apa aja Kak prasasti yang ada di Pulau Jawa? Prasasti Ciarutun, prasasti Dinoyo, baru apa lagi? Apa lagi? Pasir dan prasasti Tugu. Iya. Gak apa-apa, udah nggak apa-apa. Si Irut kan masih belum sekolah, jadi nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ya. Udah tahu kan? Apa aja yang ada di Pulau Jawa. Yang selanjutnya yaitu adalah arca. Arca itu apa? Batu. Iya. Arca itu berbentuk patung manusia. Ya, patung manusia zaman kerajaan dahulu. Ya, ini gambarnya. Bisa dilihat? Bisa. Ini dia. Mana dia? Meninggal. Nah, namanya adalah Arca Hariara. Apa namanya? Arca Hariara. Nah, Arca Hariara ini peninggalan dari apa, Kak? Peninggalan dari Majapahit. Yang selanjutnya peninggalan kerajaan Hindu. Yang selanjutnya peninggalan kerajaan Hindu yaitu tradisi ngaben. Apa itu tradisi ngaben? Apa mengubur-ubur ibu? Membakar mayat. Itu yang tadi ada di Bali. Makanya Bali itu terkenal dengan kerajaan Hindunya paling kental karena mereka sampai sekarang kalau ada yang meninggal mayatnya itu dibakar. Abunya itu ditaruh kemana? Abu mayatnya ini ditaruh ke kendi, baru dilepaskan ke air atau ke sungai-sungai. Ya, pernah tahu kan pasti? Iya. Selanjutnya, udah ngerti? Ada yang mau ditanya? Kak, Apa? apa itu bandi? Hah? Kendi. Ya. Kendi itu kayak berbentuk apa ya? Tahu tempat kayak asbak rokok, tapi ini asbak rokoknya itu terbuat dari tanah liat, jadi bulat dia. Ada tutupnya. Tahu? Tahu Kak, tahu. Ya. Aduh, Selanjutnya, jadi yang tadi itu yang makan itu iya dibakar mayatnya, baru kan nanti tinggal sisa abu. Abunya itu dimasukkan ke dalam kendi. Kendinya ini ditaruh ke sungai. Nanti dibawa air sungai. Ngerti? benar Dibakar mayat. Selanjutnya yaitu karya sastra. Apa itu karya sastra? Oh, Iko. Bagus. Jangan berantem. Nanti seorang lewat. Para musisi betul. Apa itu karya sastra? Itu karya sastra itu kitab. Alkitab. Ya, kalau kita Alkitab. Kalau mereka kitab Negara Kertagama. Kalau kita dibilang apa buku kita? Alkitab. Orang Islam apa? Al-Quran. Nah, orang Hindu itu mempercayai yang namanya kitab peninggalan dari kerajaan. Nah, nama kitabnya itu apa? Kitab Negara Kertagama. Ya, kitab Negara Kertagama ini adalah peninggalan dari Empu Prapanca. Peninggalan dari siapa? Empu Prapanca. Coba sekali lagi ulang. Empu Prapanca. Itu awal. Selanjutnya ya.
jangan ada yang berantem. Selanjutnya peninggalan sejarah pada masa Buddha. Apa peninggalan sejarah pada masa Buddha? Candi Borobudur. Ada yang tahu Candi Borobudur di mana? Di Bali ya? Di Yogyakarta. Jakarta. Di Bali emang ada candi nggak? Oke, yang selanjutnya sekarang kita cara untuk melestarikan peninggalan sejarah. Bagaimana caranya menjaga peninggalan sejarah supaya sejarah-sejarah yang ada itu nggak hilang? Harus kayak mana kita menjaga? Tempat bersejarah. Ya, kita mengunjungi tempat bersejarah tersebut, tapi kita harus memelihara kebersihan. Menaati tata tertib. Iya, mengikuti tata tertib di sana. Dijadikan sebagai ikon wisata. Misalnya di sana dilarang kencing sembarangan. Janganlah kencing sembarangan. Ditampar. Iya, itu kan setiap daerah pasti punya peraturannya masing-masing dan ada juga larangannya yang nggak boleh dilanggar. Nanti kalau dilanggar kita nggak bisa pulang dengan selamat. Ya, ikut setan. Dijadikan sebagai ikon wisata. Apa itu? Aturan. Aturan itu adalah sebuah tata tertib. Apa itu tata tertib? Itu sebuah, misalnya contoh aturan itu Iko dibilang mamanya harus belajar siang. Itu namanya peraturan. Harus diikuti. Oke? Supaya kita hidupnya jadi lebih baik. Oke? Mau Iko jadi anak pintar kan? Berarti harus mengikuti peraturan. Baru dijadikan Yang selanjutnya dijadikan sebagai ikon wisata. Apa itu ikon wisata, Kak? Ikon wisata itu misalnya Candi Borobudur, itu tempat wisata bukan? bukan. Iyalah. Semua turis dari luar negeri juga ke sana. Oke? Boleh nanya? Apa itu? Ikon itu apa? Ikon itu maksudnya adalah suatu tempat wilayah, suatu yang dipilih lah. Pokoknya ini semua peninggalan sejarah ini harus tempat wilayah gitu loh, tempat wisata. Oh. Misalnya, apalagi tempat-tempat sejarah yang nggak jadi tempat wisata. Kalau Candi Borobudur kan udah jadi tempat wisata. Apalah yang nggak jadi tempat wisata? Contohnya tempat bersejarah itu. Jadi patung nih, Monas jadi patung. Monas tempat wisata. Di sana banyak tempat bersejarahnya, banyak hal-hal bersejarahnya. Apa contohnya? Banyak di Medan ini, tapi kita belum menjalaninya. Nanti kita cari tahu ya. Oke, itu tugasnya masing-masing. Kita cari tahu sama-sama apa tempat bersejarah yang belum jadi tempat wisata. Kan kalau kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan itu udah jadi tempat wisata kan? Iya. Iya, itu kan tempat bersejarah kan? Lubang Buaya itu tempat bersejarah kan? Iya. Tapi sudah menjadi tempat wisata kan? Iya. Ya. Bu, ada lubang buluk, patung ikan. Enggak lah, tempat sejarah Lubang Buaya. Yang namanya depan awalnya lubang itu hanya lubang buaya. Ada buayanya. Enggak ada buaya, tapi kenapa dibilang lubang buaya? Karena kan tempatnya itu di situ bentuknya seperti mulut buaya. Nah, disitulah dimasukkan semua pahlawan kita yang gugur di medan perang dimasukkan ke situ. Makanya dibilang lubang buaya. Karena dimasukkan semua mayat-mayat pahlawan kita itu ke dalam situ. Jadi lubang itu seperti mulut buaya yang makan mayat ibaratnya. Padahal namanya itu adalah lubang biasa, tapi dibilang lubang buaya karena seperti memakan mayat. Padahal yang dimasukkannya mayatnya ke situ. Utaranya Banyak, nggak cuma tentara, banyak pahlawan kita yang lain. Iya, banyak. Selain jenderal, selain tentara, banyak masih pahlawan kita. Iya. Apalagi upaya melestarikannya. Upaya melestarikannya. Apa tadi pertanyaan Miko? kenapa kita nggak boleh buang sampah di situ? Ya nggak boleh lah. Namanya kita harus menjaga kebersihan kan?
Apalagi kan udah dibilang itu caranya untuk melestarikan Kalau sejarah kita mencoret-coret itu. apa negara itu? Nggak boleh juga. Itu kan namanya bisa nanti kena denda dari, kan ada hukum kalau kita mencoret-coret barang sejarah, ya kan? Keluarin. Iya, ada dendanya. Terus yang kedua, Karena kalau kenapa nggak boleh mencoret-coret barang sejarah? Karena kita kan harus menjaga kelestariannya. Apa tadi mau kau tanya, Doris? Bagus, duduk Doris, bagus. cepat melanjut. Nggak jadi? Nggak jadi. Oh, yaudah, kita lanjut ya. Lupa. Apa yang keempat dibilang wajib menaati tata tertib yang ada di setiap tempat. Kan tadi kakak bilang kan harus wajib mengikuti. Misalnya peraturan nggak boleh dicoret ya nggak boleh dicoret, nggak boleh buang sampah ya nggak boleh buang sampah. Kita kan anak Indonesia yang baik, harus menjaga sejarah kita itu, barang-barang sejarah kita itu. Oke? Yang kelima apa? Wajib menaati peraturan pemerintah dan tata tertib yang berlaku, menjaga kebersihan dan keindahannya. Nah, itulah yang dibilang. Sebentar, kakak belum siap ya, dengar dulu. Apa? Kenapa dibilang wajib mengikuti peraturan pemerintah? Itulah yang kakak bilang tadi, kalau nggak diikutin kita kena denda, kena hukuman, di penjara. Oke? Siapa yang mau apa? Apa mau tanya? Iya, sabar, satu-satu dari sini. Aku dulu. Mengapa kita harus menjaga keindahan? Kan namanya kita menghargai sejarah kita ya, kita harus jagalah keindahannya. Masa anak Indonesia nggak menjaga keindahannya, apalagi orang dari luar negeri, ya kan? Jadi harus dimulai sejak dari orang Indonesianya itu sendiri, baru orang luar negeri mengikuti. Oke, selanjutnya apa itu? Kenapa kita nggak boleh itu Apa itu? makan di luar negeri? Boleh, nggak ada yang melarang. Kalau ada duit Iko ke jalan-jalan ke luar negeri, bolehlah jalan-jalan ke luar negeri, makan di luar negeri, nggak mungkin nggak Kalau makan. tempat plastiknya ditunda. Nggak ada didenda, tapi setidaknya harus belajar kebersihan sejak kecil. Ini. Apa mau ditanya, Doris? Kak, kenapa itu? Apa itu? Apa ya? Apa cepet? Kalau enggak Kenapa? kalau nggak bersama-sama orang tua anaknya sendirian didenda. Nggak ada denda. Tapi kan karena Iko masih kecil, jadi harus dalam pengawasan orang tua. Duduk Iko. Kita namanya kita adalah anak Indonesia, jadi kita harus nyanyi lagu wajib. Kita kan harus belajar sejarah, jadi kita nyanyi lagu wajib. Ayo nyanyilah 1, 2, 3 ya, ikuti semua. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi pula puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ayo Iko, pimpin doa. Kau mau pimpin doa? Tapi tadi nggak ada Irut, jadi Iko. Hari Minggu kita belajar, Irut yang pimpin doa ya. Oke? Tos dulu kita tos. Oke, sekarang Iko yang pimpin doa. Ayo Iko. Teman-teman berdoa ayo. Ayo, mari kita. Pada Yesus, kami pulang dari kami jalan kami. Amin. Oke, baris dari yang paling kecil, salin kakak baru
dapat hadiah. Rajin datang ya. Ayo, salin. Ya, rajin datang ya. Oke. Rajin datang ya. Menghapus semua. Rajin datang ya. Oke.